Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Smart Listener, segera kami hadirkan Smart Character bersama Power Character based on business transformation. Selamat mengikuti. Hampir menuju akhir Oktober, semoga Anda tetap semangat ya, dan 2020 juga sudah mau berakhir, ini saatnya kita untuk merefleksikan diri lah ya, mengevaluasi. Nah, di malam hari ini saya Audrey Juwana akan kembali menemani Anda dalam Smart Character, bersama dengan tim Power Character, ada Mas Harmoni, ada Mas Konan, dan juga Mbak Golda. Halo, selamat malam semuanya. Halo, selamat malam. Malam. Oke, dan topik kita juga menarik nih ya Mas ya dan juga Mbak, the art of communication. Karena mungkin untuk smart listeners pasti dalam kehidupan sehari-hari sering nih yang mengalami miscommunication. Terus juga kadang mungkin sesama keluarga atau mungkin sahabat dan juga atasan ataupun rekan kerja ya, ini pasti sering banget terjadi miscommunication yang menyebabkan bisa diem-dieman, bisa baper-baperan, dan lain. Bahkan lebih serem juga banyak gitu kasusnya. Nah, hari ini kita mau belajar banyak, dan pastinya sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin Mas Harmoni bisa jelasin nih. Sebenarnya komunikasi ini definisinya seperti apa sih? Ciri-ciri orang yang bisa berkomunikasi dengan baik, Mas? Silakan. Ya, dalam komunikasi, ini ilmu yang umum lah. Teman-teman yang belajar komunikasi, ini teori yang paling umum, which is ada namanya sender, ada namanya receiver. Ada yang mengirimkan signal, ada yang menerima signal. Nah, biasanya yang pengirim signal itu menyampaikan pesan, ya kan? Dan pribadi yang B itu yang menerima pesan. Nah, seringkali di tengah ini ada yang namanya distorsi atau gangguan di tengah-tengah, sehingga ketika sender menyampaikan pesan kepada receiver, seringkali receivernya tidak menerima signal itu dengan baik, karena gangguan atau distorsi itu dalam proses penyampaiannya. Nah, pertanyaannya, distorsi itu apa? Nah, seperti kalau misalkan kita telepon pakai WhatsApp atau telepon pakai biasa gitu ya, seringkali kan putus-putus, aduh nggak kedengeran, aduh putus-putus nih suaranya kayak robot, aduh keputus gitu. Nah, itu kan signalnya pesan tidak tersampaikan karena signalnya jelek gitu, signal handphonenya jelek. Karena ada distorsi, karena mungkin lagi naik tol, lagi di jalan, makanya signalnya nggak bagus, pesannya gagal nyampe. Cuman dalam prakteknya di keseharian kita, ternyata gangguan signal yang di HP itu gangguan komunikasi tidak hanya karena gangguan signal di HP, tapi gangguan komunikasi itu terjadi juga karena perbedaan karakter. Ya. Nah, jadi miskomunikasi ini adalah isu yang paling sering terjadi di manapun kita berada. Nah, apalagi di masa corona seperti ini, masa COVID, banyak orang yang work from home terpaksa harus kerja pakai online, harus menggunakan video call atau enggak telepon biasa gitu ya, sehingga seringkali miskomunikasi terjadi di sini. Nah, makanya kita perlu membangun komunikasi yang baik dengan memahami perbedaan karakter, memahami perbedaan pola pikir, perbedaan perasaan, dan bagaimana cara kita menyampaikan pesan sesuai dengan kebutuhan karakter mereka. Karena kita punya kecenderungan untuk menyampaikan menyampaikan sesuatu dengan kebiasaan dan cara kita menerima informasi. Akibatnya, orang lain yang mungkin Anda yang cepat nangkep sesuatu hal dengan telinga gitu ya, ngobrol itu tuh enak gitu. Ya, cepet nangkep gitu kalau pakai telepon ngobrol begini enak. Tapi ada orang-orang yang perlu melihat. Dia perlu gambar, dia perlu coret-coretan agar dia memahami informasi lebih afdol. Ada yang perlu mengalaminya dulu, ada yang perlu nyoba dulu baru dia paham. Jadi kita perlu memahami perbedaan setiap orang agar kita komunikasinya menjadi lebih baik. Itu poinnya pertama. Oke, jadi sebenarnya banyak ya hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi sehari-hari. Tidak cuma mungkin tata bahasa, tapi juga karakter, terus juga mungkin pola pikir, juga tingkah laku, dan lain sebagainya. Ini sangat mempengaruhi. Nah, mungkin kita ke Mas Konan dulu nih, Mas Konan.
Ini kan saat situasi pandemi, kita kan memang diharuskan untuk apa ya, berkomunikasi secara online gitu ya, telepon, video call, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira menjadi salah satu distraksi nggak sih Mas, dalam, kita berkomunikasi? Apakah ini, apa ya, punya kans besar nih untuk terjadi miscommunication? Ya, smart listener sangat sangat bisa sekali, terutama misalnya biasanya meeting langsung, ini meeting via Zoom, ya. Makanya pastikan contoh ketika via Zoom itu harus dibuat aturan mainnya ketika meeting. Semua harus buka video. Karena apa? Ketika orang nggak buka video, dia lalu misalnya terdistraksinya itu lebih mudah gitu loh. Jadi penting sekali ketika online, khususnya contohnya via Zoom yang sering sekarang sangat shifting ke sana. Nah, itu harus ada aturan mainnya dan kita harus tahu nih ya apa aja yang harus diperhatikan, yang dijadikan aturan main ya. Jangan, pokoknya hindari berpikir saya yakinlah tim saya tidak seperti itu, mereka pasti sudah dewasa. Ya bagus sih kalau begitu, tapi kita harus lebih antisipatif aja, bukan curiga tapi antisipatif aja ya. Buka video atau bikin masing-masing bikin notulen misalnya, supaya memastikan apa yang dibahas ini yang memang sampai ya. Kalau saya bikin training gitu, nah itu saya pasti kondisikan bahwa semua itu wajib buka video, kecuali pesertanya lagi di jalan tol yang nggak usah. Ya, tapi kalau lagi normal-normal aja, semua itu saya minta buka video. Nah, tapi lepas dari itu, bicara komunikasi ini kan seru banget ya, karena penting banget gitu. Effective communication, nggak ada orang terlahir dengan effective communication. Ada orang terlahir bawel, ada. Dia terlahir memang bawel, suka ngomong. Ada orang terlahir diem, lebih seneng ngedenger. Tapi kalau terlahir dengan effective communication itu nggak ada. Itu PR semua orang loh. Maupun karakter Anda merah, kuning, hijau, ungu, effective communication is a skill gitu. Itu sebuah skill yang harus dilatih. Ya, makanya judulnya The Art of Communication. Ini sebuah seni ini. Seni ini kan gimana ya? Memang ada teorinya kita pelajari, tapi ada sense-nya juga. Sense bahwa ini kayak sudah efektif deh, kayak belum deh. Nah, kalau kata Profesor Albert Mehrabian, dia bilang ada 3 komponen nih bicara effective communication, Mbak Audrey smart listener. Ya, komponennya terbagi jadi 3. Yang pertama adalah words. Words itu 7% saja. 7% saja. Kalau yang kedua adalah intonasi atau tonasi. Dinamika kita, nada kita, intonasi kita itu 38%. Ya, dan 55% itu bicara body language. Jadi kalau orang bilang, Pak Konan gimana ya caranya? Hal paling simpel Pak, untuk saya perbaiki komunikasi saya. Ya udah lewat 3 komponen itu. Words-nya harus diperbaiki, intonasinya harus diperbaiki, body language-nya harus diperbaiki. Kita kalau ngomong sama orang dengan body language yang nggak ikut ngomong sama orang itu, ada orang ya, kata-katanya ngomong sama orang itu, atasan ke bawahannya, kata-katanya sih ngomong ke situ, tapi body language-nya, eye contact-nya, gesturnya itu nggak ikut bicara gitu loh. Itu nggak akan efektif, karena efektif artinya tadi Mas Harmoni sebut ya, ada sender, ada receiver. Efektif artinya apa yang disampaikan sender, receiver itu terima, paham, sinkronisasi arti. Nah, itu efektif. Sebelum artinya nangkep, itu belum efektif. Makanya yang tadi pertama, efektif komunikasi, communication itu yang efektif adalah bicara skill. Yang kedua, bicara proses. Harus di make sure dia ngerti gak ya apa yang sudah disampaikan. Sender jangan bikin keder. Sender itu harus benar-benar perkataannya harus clear enough. Apa yang dia minta sih sebenarnya? Ya, jangan dianggap orang itu sudah ngerti apa yang kita maksud. Ya, seringkali nggak begitu. Makanya penting ketika menyampaikan, ketika aku bilang, Mbak Audrey tolong beliin saya masakan Padang yang enak dong. Mbak Audrey kirimin saya ya masakan Padang yang enak. Pokoknya yang enak deh. Lalu Mbak Audrey kirimin saya nasi pakai tunjang ya, sama pakai kerupuk kulit. Ya, pas saya terima saya ngomel gitu. Mbak Audrey gimana sih, ini ceritanya saya atasannya ya, ceritanya saya sekolah. Saya bilang, loh kok pasti saya ini sih, ini nggak enak nih loh. Itu sebenarnya enak, tapi menurut Mbak Audrey. Nah, yang salah ini siapa? Mbak Audrey atau saya? Ya dua-duanya. Mbak Audrey harusnya nanya sebagai receiver. Sorry, yang enak maksudnya apa ya? Nah, saya sebagai sender, saya harus bilang, tolong belikan saya masakan Padang, ya. Saya mau pakai rendang, minta bumbunya banyakkan, sama tambahin kremes ayam ya. Ya, itu kan cakep ya.
Kalau itu Mbak Audrey kiriminnya tetap tunjang, nah itu harus berobat ya. Berarti kalau di sender receivernya bermasalah atau punya masalah. Dengan sengaja nggak ngerti. Yes. Wow, ini seru ya, baru part 1, ini sudah seru berbicara tentang the art of communication. Nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Masih bersama Mas Harmony, Mas Conan, dan juga Mbak Golda malam hari ini sampai dengan jam 10 malam. Dan pastikan Anda masih stay tune bersama kami di Smart Character. Kami kembali setelah yang satu ini. Yes, smart listeners, masih dalam Smart Character malam hari ini. Dan tadi ya di sesi pertama sudah dijelaskan sama Mas Harmony dan juga Mas Conan bahwa komunikasi itu harus efektif ya supaya pesannya nyampe, dan pastinya si receiver ini bisa punya tujuan dan juga visi yang sama dengan pesan yang disampaikan oleh si sender. Nah, tadi yang menarik dari Mas Conan juga katanya kalau misalnya receiver nih harus nggak boleh malu untuk bertanya ya, harus bertanya ketika kurang jelas. Nah, ini Mbak Golda mungkin boleh dijelaskan gimana ya supaya kita bisa si receiver ya bisa benar-benar memahami maksud ataupun pesan si sender. Apakah memang salah satunya adalah bertanya atau ada yang lain, Mbak? Ya, dalam komunikasi hal yang harus dihindari adalah asumsi, karena asumsi itu adalah sumber kekacauan. Asumsi itu maksudnya adalah, oh pasti Pak Conan senangnya makan nasi Padang yang enak ya, versinya dia. Tadi Pak Harmony kan di awal sempat mention kan, seringkali kita mendefinisikan orang lain tuh sama seperti diri kita, karena kita belum memahami karakter-karakter, perbedaan dalam karakter, perbedaan dalam cara berpikir. Nah ini yang perlu kita ketahui dulu pertamanya Mbak Audrey dan sahabat Smart Listener ya. Hati-hati dengan asumsi. Asumsi itu adalah saya memiliki sebuah pandangan, saya memiliki sebuah sudut pandang kebenaran, tetapi itu cuma dari sisinya saya aja. Saya gagal untuk memahami orang lain, sehingga contoh misalnya, saya cuma bilang, udah nggak usah tanya lagi, sudah selesai. Bahasanya seperti itu dengan ekspresi yang tadi, seperti tadi gitu ya. Dan mungkin orang bisa mendefinisikannya beda-beda. Ada yang mendefinisikan, iya sudah selesai, tidak perlu lagi diperpanjang. Ada yang mendefinisikannya juga, oh si Golda lagi marah-marah, makanya nggak mau bahas. Akan banyak penilaian-penilaian atas apa yang reaksi yang saya berikan. Nah, asumsi itu adalah ketika saya menangkap sesuatu, tetapi saya tidak konfirmasi. Contoh, kalau misalnya saya menganggap, oh Mbak Audrey tuh nggak suka ya sama saya, udah saya nggak konfirmasi, maka saya akan punya pandangan, Mbak Audrey nggak mau sama gue, Mbak Audrey nggak mau ngobrol sama saya, itu asumsi. Nah, gimana caranya supaya kita tidak hidup dalam asumsi? Pentingnya kita melakukan konfirmasi. Kayak tadi yang contoh yang dibilang sama Mas Conan, ya Pak Conan ya, siang-siang kayak gini pas banget ya makan nasi Padang. Habis ini kita malam-malam, sorry maaf. Jadi pentingnya konfirmasi itu adalah ketika kita tidak mendapatkan, ketika sender memberikan informasi dan kita tidak dapatkan sesuai, kita nggak dapatkan gambaran yang jelas, kita harus konfirmasi. Benarkah yang dimaksud bahwa sudah selesai artinya sudah tidak perlu dibahas atau ada amarah di dalamnya? Benarkah makanan enak yang dimaksud adalah pakai tunjang gitu ya? Perlu adanya konfirmasi. Tapi satu hal juga tips yang perlu saya sampaikan ketika kita berkomunikasi, ketika kita melakukan konfirmasi, pastikan juga timing yang pas. Timing. Karena berbicara efektif komunikasi itu juga berbicara tentang cara kita berkomunikasi, tapi selanjutnya juga timing yang pas. Jangan kita mengkonfirmasi sesuatu kepada orang atau mau menyampaikan berita sesuatu kepada orang di waktu yang tidak tepat. Itu juga akan menurunkan level keefektifan dalam komunikasi. Contoh, saya misalnya bekerja ya, saya punya berita yang tidak menyenangkan dari klien, ada kesalahan dari tim, kami harus bertanggung jawab, atau ada permasalahan yang gimana nih solusinya harus dirembukin bersama-sama. Nah, ketika kita menyampaikan berita yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan di waktu yang salah, maka itu juga tidak akan mendapatkan efek yang maksimal dari si receiver. Itu pun perlu kita perhatikan. Saya biasanya kalau ada berita yang kurang menyenangkan atau butuh sesuatu yang berita yang memang perlu discuss lebih serius, saya selalu nyari waktu di mana setelah jam makan siang. Biasanya orang kan lebih rileks, perut udah penuh,
atau enggak pagi-pagi sebelum terlalu hektik, atau malam banget, ya memang tergantung juga, kita harus kenal juga sender kita seperti apa. Jadi satu sisi hilangkan asumsi, lakukan konfirmasi, dan pastikan kita komunikasikan di waktu yang tepat. Oke, komunikasikan di waktu yang tepat ya. Nah, kita balik lagi ke Mas Harmoni nih. Tadi kan ada, kalau kita tadi ngobrol sebelum kita memulai ini ya, mulai perbincangan ini, ada seni action teknik. Nah, ini gimana Mas untuk bisa benar-benar ya, kita nggak mulai asumsi deh, dan juga mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang membantu kita untuk lebih paham gitu dengan pesan yang disampaikan oleh si sender tadi. Silakan. Ya, jadi questioning teknik ini bicara tentang teknik tanya sebetulnya. Ya, seringkali budaya di Indonesia itu, kita itu takut bertanya. Ya, Seriously. oke. Karena apa? Kalau misalkan kita, karena dari dulu ya, di Indonesia terutama ya, ini yang banyak dialami, dan saya pun juga pernah mengalaminya. Mungkin pendengar juga pernah ngalamin. Guru-guru bertanya sama anak-anaknya, "Sudah jelas anak-anak? Sudah jelas?" Gak berani nanya anak-anaknya, sudah Bu, atau enggak diem aja, yang nggak ngerti diem aja. Karena apa? Mereka takut kalau misalkan mereka bertanya, pertama mereka dianggap bodoh. Loh, kenapa kok bisa punya mental demikian? Karena begitu anaknya nanya, "Aduh, udah berkali-kali ya Ibu jelasin kok kamu nggak ngerti-ngerti." Gitu. Jadi dimarahin karena bertanya gitu. Lalu juga kalau bertanya dianggap bodoh, dan dinilai tidak dianggap lambat mengerti, dan itu yang menyebabkan budaya di Indonesia mendingan gue pura-pura tahu daripada dianggap bego gitu. Nah, itu budaya yang cukup bahaya gitu ya, dan itu cukup meresap gitu sampai dibawa ke pekerjaan gitu, karena akhirnya begitu meeting, kamu paham gitu ya, tapi matanya bling 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 gitu. Jadi kalau orang ngerti, ini buat para pendengar ya, kalau ini saya ajarin body language gitu ya, melihat orang itu paham atau enggak ketika kita ajarin gitu ya. Kalau mereka paham, itu biasanya matanya, body language-nya itu cuman kedipnya 2 kali. Bling bling. Kamu paham? Bling bling. Nah, itu artinya oh, dia paham nih. Tapi kalau misalkan gimana? Kamu paham nggak? Matanya bling 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 bling. Nah, berarti mungkin tidak 100% paham ya. Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa dia belum mengetahui gitu ya. Oh, ternyata mungkin dia belum paham. Jadi kita mesti membangun rasa aman agar dia bisa paham. Nah, itu atau enggak kita minta mengulangi agar dia mampu paham. Nah, bicara tentang questioning teknik itu juga bicara tentang selain tadi kan bahas tentang berani bertanya gitu ya, berani bertanya. Yang selanjutnya adalah kita mesti mempertanyakan pertanyaan yang tepat juga, karena seringkali dalam hubungan gitu ya, mungkin Anda yang belum menikah, Anda mulai membangun hubungan, itu biasanya seringkali obrolannya receh gitu, karena sekarang kita masuk ke generasi receh gitu ya, dimana ngomongannya itu biasanya ngomongannya ya yang cetek-cetek aja lah, nggak usah yang berat-berat. Aduh, ngapain sih ngomong dalam-dalam, nanti aja gitu kalau yang ngomong dalam-dalam gitu. Padahal ya hal seperti itu perlu dipertanyakan gitu, nanti ke depannya mau bagaimana gitu ya. Kalau nanti bagaimana pengelolaan keuangannya, kalau misalkan pola asuh dalam mengelola pola asuhnya model seperti apa, rumah tangga seperti apa yang dibangun, apa yang kamu hargai, apa yang kamu sukai, apa yang kamu tidak sukai, apa yang membuat kamu marah, apa pola asuh kamu seperti apa, trauma-trauma kamu apa, itu tuh menjadi sebuah hal yang penting untuk ditanyakan. Bagaimana kamu mengelola keuangan, kalau kamu stres biasanya ngapain, hal-hal itu perlu dibahas gitu. Nah, ini bukan hanya bicara soal hubungan, karena ini bicara juga soal kepemimpinan. Bagaimana kita masuk, ada indikator namanya employee engagement, di mana kita perlu membangkitkan emosi, bukan membangkitkan ya, tapi mengkonekkan emosi tim kita. Sebagai pemimpin kita juga harus punya koneksi, punya emotional engagement terhadap tim kita gitu. Bagaimana kita connect juga dengan leader kita. Nah, itu juga perlu dengan pertanyaan-pertanyaan itu.
Ya, contohnya sebagai pemimpin kita perlu memahami gitu, mengerti pertanyaan-pertanyaan yang bagus untuk dibahas gitu. Contoh, biasanya kalau misalkan dalam interview, saya kalau misalkan ketemu dengan pekerja seni, saya nanya gini, coba ceritakan proses kreatif kamu dalam mengerjakan pekerjaanmu. Nah, dia ceritain tuh dari dari ide sampai ke software sampai tingkat jadi itu seperti apa. Itu satu pertanyaan, tapi itu bisa mendapatkan data sebegitu banyak gitu. Nah, ada juga saya juga punya kartu yang saya buat nih, kartu pertanyaan. Ini kartu-kartu ini bisa Anda baca juga gitu, kurang lebih pertanyaan apa untuk menggali informasi tersebut. Contoh kayak gini. Ya, siapakah yang memberi pengaruh buruk dalam dirimu? Pengaruh apa yang dia berikan? Nah, itu tuh apa ya? Pertanyaan yang kalau misalkan di HR nih mau ke arah mana nggak tahu gitu. Padahal sebetulnya banyak hal yang kita bisa dapat dari pertanyaan itu. Ya, jadi ngomongin questioning teknik ini lebih ke arah seni ya. Betul, lebih ke seni, bagaimana kita mendapatkan informasi dengan pertanyaan yang beragam gitu ya. Tapi kita bisa dapetin data dan informasi yang banyak hanya dengan pertanyaan yang simple gitu. Contoh, ini juga menarik nih. Coba ya, Mbak Audrey jawab ya. Kalau misalkan nih ya, misalkan, ini pemisalan, rumah kebakaran, ya, semua anggota keluarga sudah diselamatkan. Tapi Audrey punya kesempatan untuk balik lagi ke rumah untuk menyelamatkan satu barang. Barang apakah itu? Aduh, bingung ya. Barang. Yang pertama kali muncul apa? Oke, mungkin raport. Raport. Oh, berarti dokumen-dokumen dokumen ini ya, dokumen pribadi lah ya, seperti ya dokumen-dokumen ijazah segala macam gitu ya. Raport. Ya. Nah, ini saya pernah uji coba juga di sebuah perusahaan besar di bank gitu ya. Mereka jawabnya ini, handphone gitu. Padahal hal-hal yang perlu diselamatkan yang susah untuk didapatkan ulang ya betul ijazah, data-data gitu kan. Cuman kan saya push mereka untuk jawabnya cepat. Akhirnya yang pertama kali muncul, waduh handphone gua gitu. Itu prioritasnya rancu gitu. Jadi itu kita dapetin informasi apa di situ. Kita melihat prioritas seseorang, apa yang muncul pertama kali dalam dominant thought seseorang. Nah, itu seni mempertanyakan gitu. Seni questioning teknik gitu. Oke, jadi ini sebenarnya penting ya dipakai oleh HR, leader dan lain-lain ya untuk melihat fakta yang lebih dalam dengan simple question gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Mas Harmony dan juga Mbak Golda serta Mas Conan. Tapi kita rehat dulu sebentar. Jadi, small listeners, Anda harus tetap stay tune karena kami masih memperbincangkan tentang the art of communication. Kami kembali setelah yang satu ini. Small listeners, terima kasih banyak untuk Anda yang masih stay tune mendengarkan kami malam hari ini. Masih bersama tim Power Character, kita masih membahas the art of communication ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Harmony ada seni question teknik. Nah, tadi juga Mas Harmony membahas ya sedikit tentang leader. Nah, ini kan leader memang menjadi sosok yang mungkin harus pandai berkomunikasi sama staff, karyawan, dan lain sebagainya. Nah, mungkin Mas Conan boleh di-sharing nih, sebenarnya gimana sih seorang leader nih harus pandai berkomunikasi sama karyawannya, sebagaimana gitu definisinya. Karena kan sekarang krisis nih ya Mas ya, dan juga mungkin leader juga harus mengkomunikasikan kira-kira apa yang sedang terjadi di perusahaan tersebut dan juga bagaimana progresnya gitu. Nanti mungkin boleh ditambahin sama Mas Harmony juga based on experience juga ya. Silakan Mas Conan. Ya, leaders di tengah keadaan krisis seperti ini harus punya yang disebut dengan powerful communication. Bukan cuma efektif, but powerful. Nah, banyak leader tuh bukan powerful communication, tapi full power. Nah, beda nih ya.
Beda ya. Kalau Oke. full power itu asal bentak, asal teriak, ya. Orang nggak ngerti, bukan diganti pilih kata supaya ngerti, orang ngerti malah dinaikin intonasi. Intonasi dinaikkan bukan bikin orang tambah ngerti, bikin orang tambah males dengernya. Ya. Bikin orang, ya oke, intonasi itu hanya bikin orang makin terdengar aja, bukan makin ngerti loh. Ya, bukan makin ngerti. Nah, seringkali begitu kan, full power communication. Sehingga timnya pas dengar gitu, aduh, ini kok malah begini ya. Tapi harus yang powerful artinya tuh menyembuhkan, membangkitkan, bukan menyakitkan ya. Membuat orang menjadi semangat kembali ketika semangatnya dipatahkan oleh omset-omset yang dijatuhkan oleh COVID ini ya. Di tengah COVID kata-kata jangan bikin koit. Nah, ini kata-kata harus membangkitkan ini ya. Nah, membangkitkan itu seperti apa? Yang tadi balik lagi aja ke teori yang paling dasar dari komunikasi. Words, tonasi sama body language. Ya. Tonasi, pertama words, pilihan kata itu penting. Leaders itu harus punya pilihan-pilihan kata yang dia tahu ketika saya lempar kata ini, tim saya pasti termotivasi. Ya, kalau kita bilang payah kamu ya, ya udah. Takutnya timnya setuju, oh iya memang kami payah. Ya udah si payah ini mau ngapain ya? Ya, karena payah kan? Dasar kamu. Pernah ada soalnya ya. Aduh Pak, tim marketing saya mah, aduh Pak, bego-bego semua gitu. Jadi dia melabel timnya bego. Ngerinya kalau orang melabel, misalnya seorang leader melabel timnya bego, si leader itu karena sudah melabel, makanya power karakter bilang jangan pernah labeling. Kalau orang sudah melabel timnya bego, dia akan stop membuat tim itu pintar. Dia stop berusaha membuat tim itu pintar. Kenapa? Karena sudah tadi bodoh, kurang pintar. Kalau bahasanya Rocky Gerung, dungu. Ya, kalau udah di label seperti itu ya udah. Dan timnya takutnya ya mengamini dan mengimani kata-kata itu. Nah, seorang leader nggak boleh begitu. Pilihan kata harus bertanggung jawab dengan pilihan katanya. Makanya penting pikiran itu terlibat dalam proses komunikasi yang efektif. Sebelum ngomong mikir, pas lagi ngomong mikir, atau sesudah ngomong mikir. Jawabannya adalah ketiga-tiganya. Sebelum ngomong mikir dulu dong. Taruhlah kita ketelepasan lupa mikir, kita terlanjur ngomong. Nah, pas udah terlanjur ngomong, kita harus mikir, tadi kayaknya salah deh kata-katanya. Kok tim gue pada down ya? Aku ada salah ngomong apa? Kita harus pikirkan. Jangan, udah Pak, hajar dulu aja boleh. Ya kan, jangan. Karena apa yang keluar nggak bisa cabut lagi. Membekas. Bisa, tapi beresinnya Anda jadi terlalu capek gitu. Mendingan kalau tengah-tengah bisa Anda, ralat, diralat. Ya, pilihan kata yang lebih bijaksana. Orang bijak kan kata-katanya bijak. Iya kan? Orang bijak kata-katanya bijak. Kita nggak akan dibilang pemimpin yang bijak kalau kata-kata kita tidak bijak. Setelah ngomong, ya itu sudah pasti harus mikir. Taruhlah, pas lagi ngomong, kita pun lupa mikir. Tetapi sesudah ngomong, kita harus mikir ya. Tadi, apa yang terjadi ya? Tadi kok saya lihat tim saya kenapa kayaknya ada yang keluar air mata, ada yang keluar air liur, semuanya seperti pada sedih gitu ya. Pada lapar, apa yang terjadi nih, salah kata jangan-jangan. Nah itu dicek. Nah tapi kebanyakan orang apa? Terlalu emosional. Akhirnya apa? Sebelum ngomong dia nggak mikir. Pas lagi ngomong dia nggak mikir. Sesudah ngomong dia juga nggak mikir. Siapa yang mikir? Orang yang diajak ngomong tadi. Gila, mulutnya nggak disekolahin ya. Heran. Nah itu kan yang mikir malah orang yang diajak ngomong. Harusnya kita ini. Bicara leader ya. Leader ini dia harus mikir. Libatkan pikiran dalam bicara. Sehingga dengan pikiran kita bisa pilih words-nya apa ya, kata-kata apa yang saya harus pilih. Makanya seorang leader harus jadi pembelajar sejati. Kenapa? Kalau kita belajar, kita punya hasanah kata yang kaya sekali. Punya pilihan kata yang banyak sekali yang kita bisa lemparkan sehingga membuat tim kita itu jadi tambah pinter, tambah semangat, tambah maju, tambah paham. Karena kata-kata kita sangat bagus, powerful. Yang kedua, intonasi. Intonasi ini penting sekali. Put energy. Bukan sekedar naikin intonasi nada, tapi energi gitu loh. Ini energi itu sangat dikaitkan juga sama positive intention. Memang kita punya maksudnya positif nih, sehingga energinya itu orang merasa kejujuran ketulusan kita gitu loh. Ya, intonasi penting, energi penting. Kalau ngomongnya leader males-malesan ya orang terimanya juga males-malesan. Ya, energi penting, intonasi penting. Dan energi ini harus based on ketulusan niat yang benar. Dan yang terakhir body language ya.
sikap kita, body language itu penting sekali. Ketulusan kita, ketika kita menyemangati orang ini penting dengan body language. Seperti itu. Jadi seorang leader harus memperhatikan, ini 3 hal ini, struktur yang paling simpel untuk memperbaiki komunikasi. Kata-kata kita di-upgrade, intonasi kita diperhatikan, ya, sama body language kita juga dijaga, disiapkan. Kenapa? Karena seringkali kata-kata yang keluar disalahpahami hanya karena intonasi dan body language kita keliru. Ya. Mami tuh sayang sama kamu nggak percaya. Sebenarnya tuh mami benar-benar sayang loh. Cuma nadanya. Ya. Dan body language-nya ini yang membuat si anak nih materi gue pasti dulu dititip. Tuh kan jadi asumsi kan? Ya, kenapa? Karena ada pilihan nada dan pilihan body language yang salah. Jadi kalau dibilang yang praktikal, yang simple harus dimulai duluan adalah pilihan katamu, ya, lalu bicara nadamu dan gayamu, body language, postur tubuh. Leader harus beresin itu. Yes, powerful communication ya. Tapi menarik nih Mbak Golda yang disampaikan Mas Konan bahwa sebenarnya ini kan kadang kita nggak tahu ya ketika kita harus berkomunikasi ternyata emosi kita lagi nggak stabil gitu. Nah, ketika memang timing itu mengharuskan kita untuk berkomunikasi, apakah kita harus tahan dulu sampai emosi kita redam supaya intonasi itu nggak diasumsikan lain hal gitu sama si bukan calon ya, receiver gitu. Nah, apakah kita harus postpone dulu atau langsung diungkapkan aja atau gimana Mbak Golda? Ya itu harus dinilai juga sih Mbak Audrey ya. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya porsinya kita adalah sebagai sender gitu, kita yang memberikan informasi, situasi mood kita lagi nggak oke, saran saya ya mendingan di hold aja dulu, karena nanti tadi kan diinfokan kita bisa taruh energi dalam kata-kata kita. Nah sama, kita juga bisa taruh emosi kita juga. Yang bahaya adalah kalau kita emosi, apalagi khusus orang-orang dengan foto karakter warna tertentu yang emosinya lebih kuat, lebih dominan, itu cenderungnya adalah nanti terlalu emosional kata-katanya. Yang tadi membahayakan adalah kalau kata-kata ditambah ekspresi kita, dan kalau kita punya karunia yang punya kata-katanya tuh kayak nyubit terus dipelintir, wah itu paling gak enak lagi tuh. Jadi menyakitkan, membunuh lewat kata-kata. Saran saya mendingan ditahan aja dulu, ditenangkan dulu perasaannya gitu. Karena timing it's everything, sangat-sangat penting. Kalau misalnya kita minta approval tapi timingnya salah, ya udah batal. Kalau saya lagi hektik dengan pekerjaan, anak saya minta ice cream, sekalipun ice creamnya ada di kulkas, wah bisa jadi nggak akan saya kasih. Nanti dulu. Bukan cuma sekedar nantinya dulu, saya malahan bisa taruh emosi juga di situ karena terlalu banyak distressing dari anak saya. Gitu. Jadi pentingnya kita tahu timing. Tapi kalau misalnya dari satu sisi kita sebagai receiver, kita penerima informasi, dan memang itu menjadi tanggung jawab kita, yang memang satu hal yang perlu kita latih, kita harus punya kedewasaan juga. Apalagi kalau kita posisinya adalah sebagai seorang leader, sebagai orang tua, mau nggak mau itu memang masuk dalam tanggung jawab kita, ya kita harus bisa solve, kita harus bisa memberikan solusi-solusi, usulan-usulan yang harus dilakukan. Sekalipun juga kita harus mengerti apakah ini mendesak atau bisa ditunda. Kalau sesuatu yang bisa ditunda dan kita punya keadaan secara psikologis memang tidak sedang dalam posisi yang on banget untuk menyelesaikan, kita bisa minta space waktu. Jadi nanti kita bahas kembali, berikan saya waktu, kita akan diskusi lagi, tapi terima kasih untuk informasinya. Itu kan sebenarnya kan juga enak gitu, dibandingkan, ntar dulu kamu nggak ngerti aku lagi begini loh. Kan juga bisa jadi tidak akan efektif ya, dan bisa merusak hubungan juga. Tetapi kalau misalnya memang itu sesuatu yang harus dilakukan, segera dilakukan, sekalipun mungkin memang kita dalam kondisi psikologis yang tidak oke, ya memang yang paling tinggi adalah tanggung jawab. Jadi ini pentingnya juga kita melatih, kita punya mental, kita punya tanggung jawab juga, bahwa di dalam komunikasi bukan cuma sekedar kita menerima informasinya, tapi kita juga bisa memberikan informasi tambahan lagi, solusi-solusi yang harus dilakukan gitu. Oke, jadi ya itu ya, emosi kita kan kita yang bisa ngenalin. Jadi Anda yang bisa mengontrol itu gitu, dan juga
tentukan timing yang tepat untuk berkomunikasi. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Golda, Mas Panang, dan juga Mas Harmoni. Dan untuk Anda semua listeners yang mungkin ingin dianalisa tanda tangannya, silahkan ya. Anda bisa kirimkan di 0812 11 12 959, bisa kirimkan tanda tangan Anda dan juga nama di bawah tanda tangan Anda ya. Ingat, tanda tangan fisik ya, jangan scanan, karena itu nanti akan menyulitkan juga untuk dianalisa. Dan yang pasti semua listeners, jangan lupa untuk kirimkan nama, usia, dan juga domisili Anda. Dan nanti tanda tangan Anda akan kami analisa di minggu depan karena kita melakukan siaran ini secara rekaman. Dan nanti kita akan kembali lagi, tetaplah dalam Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Smart listeners, masih dalam topik kami yang menarik malam hari ini, The Art of Communication ya. Tadi di sesi sebelumnya kita bahas banyak mengenai leader. Nah, tapi mungkin di sesi ini kita mau bahas tentang family ya, karena secara nggak langsung pasti kita tumbuh besar gitu ya bersama keluarga, dan pasti banyak banget nih macam-macam miscommunication yang ada, dan bahkan ketika diem aja bahkan kita udah ngerti nih apa maksud ibu kita, ayah kita, dan lain sebagainya. Nah, mungkin giliran Mas Harmoni nih ya. Ini kan kalau misalnya kita dalam keluarga, kita kadang suka menuntut juga nih Mas, untuk orang di sekitar kita ya, untuk kakak, adik, atau mungkin orang tua untuk memahami perasaan kita gitu. Nah, sebenarnya dalam keluarga sendiri komunikasi yang baik itu seperti apa, dan juga mungkin boleh di-share juga nih dari keluarga Mas Harmoni gitu ya. Pola komunikasinya seperti apa? Silakan. Baik. Jadi ini menarik sih untuk dibahas ya, bahwa sebetulnya yang unsur yang paling penting menurut saya dalam komunikasi sebetulnya adalah empati. Oke. Empati. Jadi kemampuan untuk memahami, jadi genuinely secara tulus ingin memahami apa yang ada dalam isi pikiran dan hati mereka. Gitu. Nah, empati itu juga berbicara tentang memahami perbedaan setiap kita. Karena kalau orang berbicara tanpa empati ya, mereka berbicara hanya untuk dimengerti. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya komunikasi itu dua arah. Tadi statement-statementnya Mas Conan tuh keren-keren banget, asli gitu. Ya, bahwa bicara komunikasi itu harus dua arah. Komunikasi itu sebetulnya bicara tentang pola kata, pola intonasi nada yang tepat, pola pemilihan, Ibu Golda juga bilang pola timing gitu ya. Jadi ini penting gitu, ini penting. Kalau misalnya kita gagal memahami perbedaan, maka yang terjadi adalah kekacauan gitu. So, sebelum hal itu terjadi, kita mesti mulai dulu paham apa yang terjadi dengan mereka gitu. Kita mesti memahami pola mereka seperti apa. Contoh, ada orang-orang yang memang cenderung thinking, yang segala sesuatu pola pikirnya diketahui, ditanya, dijawab. Logis banget gitu. Ya kalau misalnya nggak bisa lakukan ini, kenapa nggak lakukan itu? Langsung tipe yang logis banget, dia memang kurang perasaan. Ya, tapi ada orang-orang memang cenderung feeling. Gua tuh kayak gini loh, kok dia tega ya, seluruh konteks pertanyaan dan pembicaraannya itu pembahasannya perasaan gitu. Ya, biasanya kalau main Among Us gitu, orang-orang kayak gitu, kayaknya lo deh impostornya gitu ya. Kenapa? Alasanmu apa? Feeling. Nah, itu dia orang feeling gitu. Kalau orang-orang logis biasanya kenapa? Itu karena lo habis tadi ngelewatin jalan sini gitu ya. Nah, itu bisa menjelaskan alasannya. Cuman saya mesti menjelaskan gitu bahwa sebelum perbedaan itu beda-beda. Ada orang-orang yang memang lebih condong ke thinking, ada yang perasaan, ada yang mix gitu. Nah, orang-orang yang thinking cenderung kurang empati. Jadi sulit memahami kenapa orang harus berperasaan. Ngapain sih lu komunikasi pakai baper? Itu bikin ribet gitu. Ya, sedangkan orang-orang yang pakai feeling, dia melihat orang yang logis, dia melihat kayak, aduh lu ngapain sih? Kok lu tuh ngomong itu kenapa nggak pakai perasaan? Lu tuh manusia dingin ya. Lu ngomong itu harusnya kan pakai basa-basi dulu lah, pakai ngomong selamat pagi dulu, pakai nadanya yang baik. Lu mesti ngeliat timing dong. Masa pas gue lagi bete banget kayak gini langsung dihajar juga sama sesuatu yang nggak enak, kan nggak enak, gue pasti marah gitu. Jadi kekacauan terjadi karena kita nggak paham gitu. So menurut saya itu yang paling penting saya kenal gitu ya, dan saya
praktekkan di rumah gitu. Tapi bagaimanapun juga walaupun udah ngerti teori itu tetap prakteknya susah gitu. Prakteknya susah gitu ya. Nah, jadi tadi pertanyaannya Mbak Audrey bertanya kalau di keluarga gimana gitu kan, apalagi saya. Saya bilang di rumah sering konflik nggak? Pasti ada. Tapi selalu juga ada penyelesaiannya. Yang masalah adalah ketika di dalam keluarga ada masalah, ada asumsi yang disampaikan Ibu Golda, ya, ada kepikiran yang negatif yang enggak gitu ya. Itu dibiarin, udahlah nggak apa-apa, udahlah nggak apa-apa. Terus tiba-tiba suatu hari meledak dengan tumpukan asumsi, tumpukan dendam, tumpukan ungkitan-ungkitan yang sudah dipendem udah bertahun-tahun gitu. Dari dulu kamu tuh ya gini diungkit, akhirnya jadinya bom waktu kalau misalkan dipendem terus. Nah itu jadi masalah ya. Nah hari ini izinkan saya juga untuk menyampaikan tentang perbedaan generasi gitu ya. Sebetulnya ini juga teori ini berkaitan tentang keluarga, berkaitan tentang kepemimpinan dan organisasi juga. Bahwa sebetulnya mau nggak mau kita ini masuk ke dalam era perbedaan generasi yang berbeda-beda gitu. Ada yang saya mungkin jelasin dulu ya. Ada namanya generasi tradisionalis. Ini lahirnya tahun 1926 sampai 1945. Biasanya lahirnya kurang lebih tahun segitu. Nah, lalu ada generasi baby boomers yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Ya, lalu ada generasi X yang lahirnya tahun 1965 sampai 1982. Dan ada generasi milenial yang lahirnya 1983 sampai 2001. Dan yang terakhir ada generasi Z yang lahirnya tahun biasanya 2000 sampai 2015. Ada juga teori yang lain mengatakan 95 sampai 2010. So, karakteristik dari tiap generasi ini beda-beda. Karena cara mereka dibesarkan, pola asuh mereka, dan mindset mereka itu berbeda-beda gitu. Contohnya, generasi tradisionalis ini adalah generasi yang lahir zaman perang. Ini zaman susah, di mana besok bisa survive itu sesuatu hal yang patut disyukuri. Makanya ini susah banget nih, generasi susah lah. Jadi tetangga bisa hilang gitu ya, saudara bisa ikut perang terus meninggal ya, dan lain sebagainya. Nah, by the way, saya masih ada waktu? Masih, Mas. Masih. Kasih tahu saya ya. Lalu ada generasi baby boomers gitu ya. Ini kan tradisional zaman perang nih. Ya, ada generasi baby boomers. Nah, generasi baby boomers ini adalah generasi setelah zaman perang. Yang karena banyak yang meninggal, maka generasi ini mereka ramai-ramai bikin anak gitu. Makanya disebut baby boomers karena terjadi ledakan populasi. Sekali bikin anak bisa 8, 6, 9, 12, 17 gitu. Itu terjadi gitu. Jadi bayangin aja satu keluarga anaknya bisa segitu banyak gitu. Dan kalau akibatnya apa kalau punya anak banyak kayak gitu? Ya akibatnya terjadi ledakan populasi di sini, lapangan pekerjaan pun jadi susah. Nah, ini karena lapangan kerja susah, mereka hidupnya juga susah. Nih dua generasi hidup zaman susah nih. Ya, apapun dikerjain supaya bisa hidup dan makan gitu ya. Dan biasanya mereka ini generasi yang cenderung pelit gitu. Mereka generasi yang cenderung spendingnya itu limit gitu. Jadi mendingan gue simpen buat investasi di rumah yang pasti-pasti aja. Mereka generasi yang biasanya enggan buat spending yang ngeluarin duit buat yang enggak. Contohnya jalan-jalan, itu buang duit buat mereka gitu biasanya. Ya, nah lalu muncullah generasi X yang ini generasinya Steve Jobs, generasi penemu lah, generasi founders, generasi yang Bill Gates gitu ya. Nah ini udah adalah generasi X, ini generasi mulai pengembang teknologi ya. Mereka mentalnya masih mirip sama baby boomers, tapi sudah mulai idealis karena kondisi negara, kondisi perkembangan teknologi pun juga semakin stable gitu ya. Nah, lalu muncullah generasi milenial. Ya ini adalah generasi transisi di mana generasi milenial ini ngalamin yang biasanya teknologi analog
beralih ke digital. Itu ngalamin milenial. Oke. Dari dulu yang namanya kaset, yang kalau misalnya nge-rewind mesti pakai pensil diputer-puter, Audrey ngalamin nggak? Ya, terus Oke. kalau misalkan SMS masih yang Nokia pisang gitu, yang zaman dulu masih Nokia pisang, masih kalau mau SMS juga masih 2255666, masih pakai pager. Nah, itu tuh yang biasanya ngalamin tuh generasi X, generasi milenial ini generasi peralihan. Ya, nah milenial ini generasi yang sudah mulai mudah gitu karena sudah ada internet. Ya, mau nyatet di papan tulis, anak-anak catat ya di buku catatan anak-anak ya. Gurunya udah nulis full di papan tulis. Baik, Bu, keluarin HP, di foto papan tulisnya, beres. Ya. Gitu. So, kalau zaman dulu kan catat satu-satu, kita minjem fotokopi lah, segala macam catatannya. Kalau sekarang nggak perlu gitu. Nah, terus muncullah generasi Z. Nah, generasi Z ini... Oke, generasi Z-nya nanti kita lanjutin di sesi berikutnya, Mas Armoni, boleh Iya. ya? Oke, kita rehat dulu semua listeners, dan pastinya setelah ini kita akan analisa tanda tangan Anda yang sudah masuk di minggu lalu. Jadi, untuk Anda yang ingin dianalisa minggu depan, pastikan Anda sudah mengirimkan tanda tangan Anda malam hari ini ke 0812 11 12 959 ya. Kirimkan tanda tangan dan tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Sekali lagi, kirim ke 0812 11 12 959. Kami akan kembali setelah yang satu ini masih dalam Smart Character sampai dengan jam 10 malam. Smart Listeners sudah masuk di segmen kedua membahas tentang the art of communication, dan juga tadi sempat terpotong ya. Tentang generasi-generasi yang ada saat ini. Dan kita akan lanjutkan dulu ke Mas Harmoni ya. Tadi ada generasi Z ya, dan nanti setelah ini kita akan analisa satu tantangan Anda. Silakan Mas Harmoni dilanjutkan. Ya, baik. Jadi tadi saya sudah jelasin ya, ada generasi tradisionalis, baby boomers, Gen X, milenial, yang terakhir adalah Gen Z. Nah, generasi Z ini mereka generasi yang lahir dengan full teknologi. Mereka ini udah dari bayi sudah ngerasain yang namanya tablet itu kayak gimana gitu ya. Saya pernah ngelihat ada anak umurnya hampir 3 tahun bisa buka tab langsung main Angry Birds gitu. Ya. Terus ngelihat TV analog dipencet-pencet layarnya, nggak bisa gitu. Jadi intuisinya itu sudah terintegrasi dengan teknologi gitu. Nah, menurut saya generasi Z ini adalah generasi yang sudah terpapar dengan banyak sekali teknologi dan perkembangan digital informasi yang begitu masif gitu ya. Yang akibatnya adalah mereka menjadi generasi yang tahu banyak, terlalu tahu banyak, dan mentalnya belum siap. Menurut penelitian ditemukan bahwa generasi ini tingkat self-harm dan tingkat bunuh dirinya juga meningkat di tahun 2009 sampai 150% lebih bahkan. 154% ini penelitian di US. Gitu ya, karena perkembangan teknologi. Jadi generasi milenial itu sudah dikategorikan sebagai generasi yang lonely gitu ya. Tapi yang sedihnya lagi generasi Z lebih parah kecemasan dan tingkat mental health-nya di masa Gen Z ini, karena begitu banyak perkembangan teknologi yang tidak seimbang dengan perkembangan mentalnya yang masih kecil gitu. Nah, jadi akibatnya keberhargaan mereka, self-esteem-nya mereka, akhirnya banyak yang rusak gitu, dan banyak yang nggak tahan. Nah, jadi kembali lagi gitu, tujuannya apa saya menyampaikan teori ini? Bahwa kita menyadari bahwa setiap orang itu punya background yang berbeda-beda. Setiap orang itu punya zamannya sendiri-sendiri. Dan seringkali orang tua kita itu rata-rata adalah generasi tradisionalis dan baby boomers, bener nggak? Ya. Gitu loh. Kecuali Anda generasi alpha gitu ya, yang lahirnya tahun 2015 ke atas itu mungkin orang tuanya milenial gitu. Ya, kalau Anda mungkin atau enggak orang tuanya generasi X gitu. Nah, tapi generasi baby boomers dan tradisionalis, clearly mereka adalah orang tua yang tegas dan keras pasti. Pasti. Karena apa?
bisa dibayangin aja, punya anak, Kak Golda punya anak 1 ribet gak? Ribet. Ya, gimana kalau 17? Aduh, terima kasih. Jadi kalau sudah pasti udah 17, udah nggak mungkin pola asuhnya itu ada hubungan emosi yang baik gitu. Udah pasti kayak militer. Bangun! Gitu. Nggak nurut, sikat nih gitu. Ya, nangis terus malah diomelin gitu ya. Metode pendidikannya udah kayak militer gitu. Nah, itu terjadi di zaman tradisionalis dan baby boomers. Jadi ketika kita punya orang tua yang lahir zaman segini, kecenderungan mereka adalah pola asuhnya keras gitu. Nah, jadi seringkali ketika mereka yang sekarang menjabat dalam kepemimpinan dan organisasi sekarang pun adalah rata-rata kan generasi tradisionalis baby boomers gitu ya, dan X gitu ya. Tapi ini masih sedikit yang X, yang rata-rata biasanya yang udah tua-tua ini yang mereka udah punya perusahaan gede gitu. Nah, seringkali ngelihat yang milenial, aduh, kenapa mentalnya tempe bener gitu ya. Aduh, dikit-dikit resign, dikit-dikit kutu loncat. Nah, yang milenial ngelihat atasannya, aduh nih kaku banget nih, ini perusahaan mau dibawa kemana? Fokusnya kemana? Aduh, kerja gue nggak ada passionnya nih. Gue dapat duit sih, tapi gue nggak punya makna. Gue kerja nih tujuannya ngapain sih? Gue ngapain punya duit segini kalau misalkan gue nggak membuat dampak, wes gitu. Jadi ini generasi yang memang milenial dan Gen Z ini generasi yang fokus kepada passion. Mereka belajar tentang ikigai gitu kan. Mereka belajar tentang, kerjaan yang paling nikmat itu adalah hobi yang jadi duit. Waduh, banyak lah ini quotes-quotes yang seringkali jadi hot topic ya di milenial ini. Kalau Gen Z ini, mereka lebih fokus banyak menjadi aktivis. Mereka itu generasi yang idealis dan mereka generasi yang enthusiastic tapi juga mentalnya lemah banget gitu, sensitif gitu. Mereka generasi yang sensitif gitu ya. Karena bisa dibayangin kondisinya sudah stabil, internet ada, teknologi ada, semua mereka berpikir semuanya stabil semua ya akhirnya mereka cenderung punya pemikiran sendiri, dan apalagi mereka melihat orang tua bukanlah menjadi sebagai sumber informasi yang terpercaya. Waduh, makanya generasi milenial dan generasi Z ini generasi yang kritis, banyak nanya, ya. Mereka mulai mempertanyakan agama mereka, mulai mempertanyakan iman mereka, ya. Kenapa saya lahir kok nggak bisa milih agama saya sendiri? Kenapa harus ikut agama orang tua saya? Contohnya begitu. Waduh, mempertanyakan tentang imannya sendiri-sendiri. Nah, ini generasi yang penuh dengan pengetahuan, dan semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pertanyaan juga, gitu. Nah, ini seringkali yang generasi yang sebelum-sebelumnya ini, aduh, pikiran lu ribet banget sih, udahlah turutin apa yang gue mau aja gitu. Nah, akibatnya komunikasinya tidak terjalin dengan baik. Nah, jadi dengan kita memahami bahwa setiap orang itu punya perbedaan, masing-masing punya perbedaan karakter, perbedaan generasi, perbedaan pola pikir, pola perasaan, itu harus dipahami. Dengan demikian, maka kita muncul pemakluman. Kita muncul pengertian. Dari situ muncullah komunikasi yang efektif. Oke, jadi memang banyak ya latar belakang dari generasi-generasi yang sudah disebutkan Mas Arwani, dan semoga ini bisa menjadi pengetahuan kita untuk bisa menyampaikan pesan juga sesuai dengan kriteria ataupun gambaran yang sudah digambarkan oleh Mas Arwani. Oke, kita ke tanda tangan dulu ya. Mungkin Mas Konan silakan tanda tangan untuk BCC yang ada di Yogyakarta. Silakan Mas Konan. Ya, ini Mbak harusnya ya. Mbak BCC ya. Ya. Mbak BCC, terima kasih sudah partisipasi, kirim tanda tangan juga ya. Kalau dari guratan tanda tangannya, Mbak ini orang yang friendly, hangat ya, enak diajak berteman, pendengar yang baik, kalau ngomong juga bahasanya mengayomi sekali ya. Lalu orang yang gimana ya, sangat
enak lah membangun maintain yang namanya relationship ya. Jadi ini tipikal orang-orang yang dari sononya udah orang baik nih ya, tulus, ya nggak enakan, sungkan. Nah, titik kritisnya tadi sungkannya itu ya, sungkannya itu hati-hati. Kenapa? Dalam komunikasi juga kita butuh yang disebut ada, mungkin nanti bisa dibahas, komunikasi asertif. Asertif itu bicara ketegasan, dan tegas gak harus ngegas. Ya orang mikir tegas itu ngegas, tidak, aduh gue nggak bisa. No. Tegas itu artinya berani menyampaikan apa yang ada di hati dan pikiran kita. Tapi kalau orang sungkan, nah itu biasanya dia nggak enakan, takut salah, ya kan? Kayak begitu. Jadi dalam komunikasi, tapi Anda ini dalam komunikasi enak ya, enak dan juga bisa mendengarkan dengan sangat baik juga, tempat curhat semua orang ini ya. Jadi kalau ada waktu saya juga pengen curhat kayaknya nih ke Mbak Betsy. Kayaknya enak ya, pendengar yang baik sekali. Ya itu dipertahankan karena susah loh. Kalau punya teman yang pendengar yang baik. Nah Mbak Betsy ini saya lihat pendengar yang baik dan komunikasinya juga sudah cukup oke. Dan tapi bicara efektif juga harus ada berani untuk tegas dalam berkata-kata. Itu aja. Oke. Itu dia untuk Mbak Betsy yang ada di Yogyakarta. Terima kasih sudah berpartisipasi. Dan setelah ini juga kita akan analisa beberapa tantangan lagi, smart listeners. Jadi pastikan Anda masih mendengarkan perbincangan kami malam hari ini sampai dengan jam 10 malam. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, smart listeners, masih dalam smart character ya. Malam hari ini membahas tentang the art of communication. Dan yang pasti perbincangan kita menarik sekali karena berbagai aspek juga kita bahas ya. Tadi kita masih membahas tentang family juga ya. Mungkin ini giliran Mbak Golda nih sebagai seorang ibu ya. Ini kan kalau misalnya dibilang ibu nih, aduh berat ya. Mungkin harus support suami, terus juga mungkin harus mengasuh anak juga. Nah ini gimana nih? Seorang ibu kan suka banget kadang memendam-mendam tuh Mbak Golda. Dan kadang juga jadinya gedek sendiri gitu ya. Ini boleh sharing nggak Mbak Golda? Gimana nih cara untuk berkomunikasi dengan efektif dalam keluarga sendiri? Silakan. Ya, sebenarnya kembali lagi kepada tipe karakternya sih Mbak Audrey. Jadi ada ibu yang suka mendam, ada ibu yang suka melontar-lontarkan bombardir di rumahnya. Tapi saya sangat setuju banget ya. Ada statement bilang happy wife, happy life gitu. Jadi kalau misalnya ibu senang tuh pasti suasana rumah tuh sangat dipengaruhi banget deh. Karena saya sangat berasa gitu. Saya pernah satu hari tuh cetar, semua dikomplain, semua dicerewetin gitu. Pas malam hari saya cuma nanya sama suami saya, hari ini saya ngeselin banget ya. Nah tuh tahu gitu. Kembali lagi kepada karakternya masing-masing. Tapi untuk berkomunikasi, saran saya misalnya contoh dalam hubungan suami istri ya. Komunikasi yang paling baik adalah ketika kita itu jujur dan terbuka. Itu yang paling harus menjadi landasan juga utama gitu ya. Jadi apalagi dengan suami sendiri, dengan anak sendiri, dengan istri, gitu, suami atau istri. Jadi memang kita harus mendasari semuanya itu dengan kejujuran dan keterbukaan. Kalau ada hal-hal yang memang dianggap perlu dikomunikasikan, ambillah waktu yang pas dan komunikasikan. Saya dengan suami selalu punya quality time di mana kami membahas hal-hal yang perlu dibahas. Bukan cuma sekedar obrolan serius, tapi kadang juga obrolan receh tadi ya. Jadi cuma untuk ngetawain diri sendiri, ngetawain orang lain juga, gibah bareng sama suami gitu. Jadi memang itu yang perlu dibangun. Jadi suami sama istri komunikasi harus tetap dibangun. Karena banyak sekali perceraian. Itu ya dasarnya memang dari komunikasi yang pertama kalinya adalah rusak. Nah, memang kita harus terus bangun. Apa yang paling mendasari yang tadi, perlunya kejujuran dan keterbukaan. Kalau saya sedang nggak suka dengan cara suami saya, ya saya harus sampaikan. Suami saya pun juga seperti itu. Saya tipe orang yang mengkomunikasikan, tapi suami saya tipe orang yang tidak mengkomunikasikan. Buat dia kalau enggak adalah enggak. Tapi tipenya saya enggak, artinya ada iyanya. Nah itu kan memang complicated ya, ribet ya, tipe-tipe cewek yang kayak saya gitu. Tetapi itu yang perlu dimengerti gitu. Saya mengerti tipe suami saya dan saya juga kasih tahu sama suami saya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya menyadari kayaknya saya yang bikin ribet komunikasi. Akhirnya saya pun juga bertobat. Ketika saya bilang enggak, artinya memang haruslah enggak. Ketika saya bilang iya, artinya iya. Nah ini juga tips untuk para ibu-ibu atau wanita-wanita, ya memang kita harus sama apa yang di hati sama yang apa kita omongin, jangan kita yang membuat ribet sendiri.
Begitu juga dengan kita sama anak-anak gitu. Saya selalu bilang, maaf mami belum bisa main sama kamu, mami harus kerja. Maaf, jadi perlu dengan keterbukaan gitu. Ada kalanya anak saya menyakiti hati saya, nggak ada. Tapi saya selalu mengambil waktu di malam hari sebelum mereka tidur, kami selalu bikin semacam rekonsiliasi. Mami minta maaf kalau tadi bikin Keiza sedih ya. Keiza masih marah nggak sama mami? Itu perlu dibangun. Jadi perlu adanya keterbukaan dan kejujuran karena itu fondasi awal dalam keluarga. Bayangin aja kalau misalnya kita dengan keluarga yang level 1 support system kita yang pertama, kita sudah gagal berkomunikasi, apalagi dengan orang yang di luar sana, yang nggak ketemu sama kita 24 jam. Ini kan sedang WFH ya, pandemi gini kan membuat kita ya mau nggak mau di rumah seharian full. Nah, ini yang perlu kita latih dulu dengan orang yang terdekat dengan kita. Kita perlu juga membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang jujur, komunikasi yang terbuka. Kalau sedang sedih, katakan sedih. Kalau lagi senang, katakan senang. Nikmati setiap emosi yang ada tanpa menjadi emosional. Itu sangat penting. Gitu. Jadi kita bisa sangat-sangat menerima, tapi kita juga bersedia juga dikoreksi. Satu sisi kita juga bersedia untuk memberikan masukan, tapi kita juga tahu batasan-batasan di mana nggak semua usulan kita bisa dilaksanakan. Karena yang paling penting kan keputusan bersama dalam keluarga. Komunikasi yang didasari oleh keterbukaan dan kejujuran. Oke, keterbukaan dan kejujuran. Kadang suka bingung juga ya kalau dalam keluarga kita habis cekcok terus marah-marahan gitu tiba-tiba nanti udah baikan aja gitu ya Mbak ya. Itu mungkin karena empati tadi kali ya yang disebutkan Mas Harmoni ya. Ya itu memang uniknya keluarga seperti itu sih ya. Saya juga ngalamin dengan kakak-kakak saya gitu. Kami bisa perang kayak sindir-sindiran lah, gumprang-gumprang, banting-banting barang. Tapi memang itu yang harus selalu dijaga kan di peribahasanya darah itu selalu lebih kental daripada air. Jadi memang dengan keluarga ya seburuk-buruknya apa konflik tetap harus diakhiri dengan rekonsiliasi. Tapi tips dari saya yang tadi Harmoni juga Pak Harmoni sempat mention juga, jangan sampai jadi bom waktu. Dendam itu adalah sesuatu yang salah. Karena itu bukan merugikan orang lain, tapi merugikan diri kita sendiri. Jadi kita pun juga harus sadar diri bahwa kita tidak sempurna, kita masing-masing bertumbuh sempurna, jadi sama-sama ada penerimaan satu sama lain. Karena misalnya gini sih Mbak Audrey, misalnya tegur saya ya, Golda kamu tuh salah begini-begini. Sekalipun mungkin yang Mbak Audrey sampaikan benar, tapi kalau saya secara pribadi udah nggak cocok sama pribadinya Mbak Audrey, kalaupun yang disampaikan benar, tetap nggak akan bisa saya terima. Ya. Jadi memang pentingnya dulu secara personal to personalnya udah dapat dulu. Nah itu yang perlu dibangun. Tapi sisi ekstrimnya juga kadang udah personalnya nyambung, yang disampaikan salah bisa diterima juga. Nah itu juga harus dikoreksi juga. Jadi sama-sama secara personal kita udah sama-sama saling menerima, selanjutnya apa yang kita sampaikan juga harus sesuatu yang benar dan membangun. Oke, itu ya tips dari Mbak Golda, kejujuran dan juga keterbukaan ya, serta jangan dipendam-pendam nanti jadi bom waktu gitu, smart listeners. Oke, sekarang kita analisa dulu satu tanda tangan dari miliknya siapa, silakan giliran Mas Harmoni dipilih saja Mas. Pak Made, Ibu Made atau Pak Made, sepertinya Pak Made. Ya, wah Pak Made ini seseorang yang kayaknya cukup tegas gitu ya, penuh pertimbangan juga. Anda seseorang yang menghargai janji, komitmennya tinggi. Anda yang tadi saya ceritain tuh pola pikirnya diketahui, ditanya, dijawab gitu. Anda tipe orang yang kalau ngomong itu biasanya pakai logika dan cenderung rasional. Dan akibatnya kalau ketemu sama orang yang baperan, aduh baper banget sih lu gitu. Jadi kurang apa ya, berperasaan lah. Jadi di situ yang perlu di-improve ya, bahwa setiap orang diciptakan unik, setiap orang diciptakan berbeda, dan tugas kita adalah bagaimana kita berespon benar sesuai dengan warna mereka sendiri-sendiri. Jadi contohnya, kalau misalkan istri Anda ternyata karakternya sebaliknya dari Anda gitu ya, yang ternyata lembut, perlu basa-basi dulu, berperasaan, ya mesti latihan. Mau nggak mau gitu, Anda biasanya mungkin Anda kecenderungannya mendengar untuk
solusi, ya, mendengar untuk menjawab gitu. Nah, padahal mungkin istri Anda pengennya butuhnya didengar, tapi nggak butuh solusi, cuma butuh di ngertiin gitu. Ya, beda loh. Kadang-kadang kalau ngobrol sama orang, pahami dulu dia ini butuh solusi atau cuma butuh didengar gitu. Nah, ini penting nih buat Anda, buat siapapun yang Anda mendengar pesan hari ini. Kalau misalkan ada orang yang curhat sama Anda perlu melakukan hal ini. Tanya sama mereka, oke, lu butuhnya atau enggak Anda butuhnya nasihat atau hanya butuh didengar. Konfirmasi itu menjadi penting gitu ya, karena seringkali kadang-kadang kita sendiri bingung gitu, dia cuma butuh didengar atau cuma butuh solusi gitu. Jadi aku kadang-kadang sendiri pun lebih prefer diem untuk daripada aku salah ngomong memberikan solusi gitu ya. Jadi ya aku cuman oh ya udah, kalau cuman orang butuh dimengerti itu cuman butuh gini, oh gitu ya, oh waduh berat ya, ya gitu ya, oh gitu. Nah itu tuh ilmu mendengar gitu. Tapi ada yang memang kalau misalkan mendengar untuk solusi lain, itu kita perlu brainstorming yang tadi kayak Mas Konan sampaikan. Ayo ngobrol, ayo diskusi solusinya seperti apa. Ayo bagaimana kita memecahkan masalah ini gitu. Nah itu teng tong diskusi. Nah itu lebih ke arah coaching, konsultasi. Nah itu masuk ke ranah sana. Jadi kita pastikan dulu orang itu butuhnya yang mana, gitu. Ya, jadi dengan kita mempertanyakan hal itu, orang jadi lebih nyaman juga. Oh, butuhnya didengar. Oh, butuhnya dikasih solusi. So, begitu. Ya, make sure ya, mau didengar atau mau butuh saran ya. Oke, small listeners, setelah ini kita akan kembali lagi ya, masih ada 2 sesi tersisa di malam hari ini, jadi pastikan untuk Anda terus mendengarkan perbincangan kami sampai dengan selesai ya, di jam 10, dan yang pasti masih kami undang untuk Anda yang ingin dianalisa tanda tangannya minggu depan, silakan kirimkan di 0812 11 12 959, ketikkan nama, usia, dan juga domisili, dan pastikan Anda menuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda. Ingat, tanda tangan fisik ya. Dan yang pasti small listeners, kami akan kembali setelah ini, jadi tetaplah bersama kami dalam Smart Character. Oke, small listeners, masih melanjutkan perbincangan kita malam hari ini mengenai The Art of Communication. Tapi sebelum kita lanjut ya, topik menarik ini, kita izinkan dulu Mbak Golda untuk menganalisa satu tanda tangan yang sudah dikirimkan small listeners minggu lalu. Silakan Mbak Golda. Oke, saya analisa atas nama Mbak Yasmin. Mbak Yasmin dari hasil tanda tangannya, Mbak Yasmin ini adalah orang yang cukup peka, kemudian juga dari guratannya, Anda ini sebenarnya seorang komunikator yang sangat baik. Dapat memilih kata-kata dengan tepat, kemudian penyampaiannya, penggunaan intonasi, cepat, pelannya, Anda ini seorang komunikator yang baik. Gitu. Jadi jangan merasa bahwa aduh saya nggak bisa berkomunikasi, aduh saya bingung, terus latih aja. Karena Anda punya potensi itu gitu ya. Cara berpikirnya cukup sistematis tapi juga punya sisi menyenangkan. Anda punya perasaan dan cukup kuat juga di logik. Ini yang harus terus dikembangkan potensi ini, karena kalau misalnya dilatih Anda itu bisa jadi seorang komunikator, bisa jadi seorang trainer atau motivator gitu ya. Jadi terus dikembangkan, walaupun mungkin sekarang merasanya kayaknya bukan gue banget deh, karena saya punya background seperti itu juga. Saya ngerasa kayaknya saya nggak bisa ngomong deh. Dulu saya kalau ngomong terbata-bata, saya gugup sendiri, saya nggak yakin bahwa saya bisa ngajar di depan orang banyak. Tetapi ketika dikonfirmasi, ketika dilatih, itu justru membuat saya merasa nyaman untuk melakukan apa yang sekarang saya lakukan juga. Nah, menurut saya dari analisa tanda tangan ini, Mbak Yasmin pun juga punya potensi tersebut. Tergantung minatnya Mbak Yasmin, apakah ke arah situ juga. Hal yang perlu diwaspadai adalah hati-hati kalau sudah mulai asumsi, dan hati-hati juga kalau misalnya merasa mudah sensitif alias mudah tersinggung. Karena itu bisa mempengaruhi mood Mbak Yasmin dan bisa membuat faktor gagal dalam berkomunikasi. Itu hasil analisanya Mbak Audrey. Oke, itu dia untuk Mbak Yasmin. Terima kasih sudah berpartisipasi di minggu lalu ya.
Dan masih kami ingatkan untuk Anda semua listeners yang ingin dianalisa tantangannya minggu depan, silakan boleh kirimkan hari ini ya, malam hari ini juga di 0812 11 12 959 dengan kirimkan nama, usia dan juga domisili serta tanda tangan Anda, foto tanda tangan Anda ya, dan tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan Anda yang Anda kirimkan. Oke, dan kita kalau misalnya ngomongin komunikasi itu juga kan pasti inginnya menyampaikan kritik, saran, masukan gitu ya. Nah, mungkin Mas Konan boleh nggak kasih tips supaya kita bisa mengkomunikasikan kritik dan juga saran itu sehingga bisa diterima gitu ya, saran positif, masukan positif. Karena kadang orang merasa denial dan juga merasa kayaknya cara kita itu salah dalam penyampaiannya. Nah, mungkin Mas Konan bisa bagi tipsnya, silakan Mas. Bicara menyampaikan kritik atau masukan ya, atau feedback. Nah, ini seringkali menjadi hal yang orang tidak sukai gitu, karena memang ada mungkin kesalahan dalam penyampaiannya. Nah, bagaimana untuk menyampaikan itu dengan lebih baik? Balik lagi, yang pertama saya akan ulang yang tadi ya. Kritik itu juga salah satu aplikasi dari komunikasi. Ya, komunikasi itu kan bentuknya bisa presentasi, bisa motivasi, bisa evaluasi. Berarti segala macam dasar konsep ilmu komunikasi itu berlaku. Dalam evaluasi juga harus tahu yang tadi, words. Apa yang kita mau evaluasikan, apanya harus jelas, harus clear, ya. Makanya dalam bicara words yang walaupun hanya 7%, tapi penting, words itu bicara konten dan konteks. Ini kontennya apa? Konteksnya dalam hal apa? Banyak orang evaluasi, akhirnya merembet kemana-mana. Masalahnya masalah kemarin, event kemarin, yang diungkit-ungkit, yang dibahas event 100 tahun lalu. Ya kan? Event yang sudah lama, akhirnya loh kok malah kemana-mana. Suami istri ribut, masalah tadi pagi ya kan miskom jemput anak, tapi bergeser konteksnya kemana-mana. Emang kamu tuh jadi orang loh, kok jadi konteksnya sebuah label karakter ya. Nah, ketika dalam words ya, dalam kata-kata itu ada yang namanya pilihan kata atau konten, ada yang namanya konteks. Konteksnya apa? Karena kalau evaluasi tapi keluar konteks yang sebenarnya mau dibicarakan, itu akan sangat nggak efektif. Dan orang jadinya loh, padahal mungkin maksud kita baik. Tapi ingat, kita harus belajar nih, ini konteksnya apa? Jangan melebar dari konteks. Yang kedua tadi, intonasinya. Dalam kita melakukan evaluasi, intonasi juga penting. Pilihlah intonasi yang menyejukkan, yang memotivasi, yang adem, kayak begitu. Ya, lalu yang ketiga adalah body language-nya kan. Bagaimana kita dalam mengevaluasi body language kita juga harus benar ya, jangan menunjuk-nunjuk ya. Ya karena kalau siapa sih yang senang ditunjuk-tunjuk gitu ya, menunjuk-nunjuk, kalau enggak dengan sikap yang menunjukkan gestur angkuh itu. Nah, itu yang pertama bicara 3 hal tadi, itu sebenarnya ilmu basic komunikasi yang bisa diterapkan dalam presentasi, dalam motivasi, dalam persuasi, ya, itu kepake semua. Yang kedua, bisa juga dengan seperti ini. Pastikan apa yang kita katakan itu ada benefit untuk orang yang kita evaluasi. Oke. Ada benefitnya untuk dia. Contoh, misalnya, saya seorang manajer, lalu saya menegur anak buah saya. Nah, kesalahannya apa? Si manajer negurnya begini, kamu tahu gak? Kamu pikir saya cuma ngurusin kamu aja. Kamu pikir ini perusahaan cuma ngurusin kamu aja. Kamu kemarin telat lagi ke customer. Malu saya. Oh, itu kan saya. Pokoknya sebenarnya intinya satu, dia pengen si anak buahnya itu on time, jangan telat. Sebenarnya tujuannya itu, tapi penyampaian lihat, saya malu, saya stres, saya capek, atau sengaja kamu, wah ini mulai nuduh nih, atau sengaja kamu ingin membuat saya jantungan, padahal lah gak ada mikir begitu ya, gak ada mikir gitu, oh gitu dia bisa jantungan, ya udah deh next go gitu. Nah jadi orang dapat ide kan, nah jadi kita wah udah kemana-mana tuh, konteksnya melebar, benefitnya tidak ada satupun untuk orang itu. Nah, akan berbeda ketika si manajer ngomong sama si orang ini. Anggaplah namanya Rahel, ya. Rahel, kamu sadar gak kemarin kamu itu telat lagi loh? Iya, Pak. Nih, izinkan aku jujur sama kamu ya. Kalau aku lihat skill kamu, makin bulan tuh makin bagus sebenarnya. Contoh, saya sebutin nih, saya nggak asal ngomong, dia sebutin skill ini. Itu luar biasa, Rahel. Kamu kebayang nggak? Skill yang sangat bagus itu dikombin sama habit, kebiasaan untuk datang on time. Gak usah bicara di perusahaan ini. Kamu di perusahaan manapun, skill kamu kan kamu bawa. Tapi kamu punya habit yang on time. Kira-kira hal baik apa yang akan kamu tuai?
mungkin dia akan ngomong gini, ya mungkin saya jadi nggak diomelin Pak, dan ya kemarin sih saya sampai customer kecewa, mungkin saya jadi bisa juga excellent ke customer gitu. Nah itu saya juga yakin itu. Nah ketika begitu, kira-kira dia akan lebih mau on time nggak? Akan lebih mau. Kenapa? Karena kita ngomong tujuannya buat dia. Walaupun sebenarnya ini kan tricky kan, tujuannya adalah sama. Supaya nggak telat. Kita juga jadi nggak stres, perusahaan juga jadi oke. Seringnya apa coba mamak-mamak, ya kan? Anak lari-larian. Kamu kalau ada teman pas temennya udah pulang, kalau teman mami jangan lari-larian, jangan loncat-loncatan. Mami malu tau gak? Tadi karena kamu lahir dari kanguru tuh, ya kan? Malah diomelin, gitu, ya kan? Mami malu, mami thanksin tuh, mami malu. Oh, anaknya jadi dapat ide, oh kalau gitu lu jadi malu, yaudah gue loncat-loncatan dah. Next guling-gulingan, nah itu kan. Jadi karena, nah harusnya kalau ada teman mami, kamu yang ini, coba deh, ntar kamu dia akan lihat kamu baik. Nah itu kan, tujuannya tuh ada benefitnya untuk orang yang kita evaluasi. Itu penting sekali. Nah, itu satu hal yang juga bisa dipakai, ya. Yang ketiga ya, kalau bicara evaluasi, ya kalau ini konteksnya kita pun melakukan pekerjaan itu, pastikan kita menjadi teladan. Kita walk the talk. Banyak orang talk the talk kan? Dia talk the talk. Ya, dia cuma ngomong apa yang dia omongin aja, tapi dia nggak walk the talk. Akhirnya ya udah, orang nggak akan respect. Orang kalau udah respect, kita ngomong pelan, orang juga nggak enak. Dia pengen ikutan juga. Karena kita sudah jadi contoh. Evaluasi tanpa keteladanan itu basi banget. Itu sih, Mbak Audrey. Oke, jadi menarik ya sebenarnya bisa menyampaikan pesan ataupun menyampaikan kritik dan saran dengan cara yang baik dan bahkan jauh lebih efektif ketika kita mengontrol 3 tadi ya Mas ya. Iya, salah satunya adalah intonasi tadi ya. Betul, intonasi, isi juga penting, konteksnya juga penting, dan body language. Coba aja bayangin ya, kita evaluasi dengan ketiga hal yang salah. Konteksnya salah, kata-katanya salah, lalu nadanya salah, gesturnya salah. Itu benar-benar bukan menyelesaikan masalah loh. Itu evaluasi yang hanya akan menambah masalah demi masalah. Karena apa? Karena sudah bermasalah dari cara menyampaikan, cara mengkomunikasikan evaluasinya. Itunya sudah salah. Ya, walaupun nanti kalau dipelajari lagi banyak lagi trik-triknya tuh dengan sandwich teori ya, menyembunyikan evaluasi dijepit dengan 2 apresiasi, itu juga oke sekali. Jangan cuma mau evaluasi, ada hal baik juga yang kita lihat loh. Leader harus gentle bilang hal positif yang aku lihat dari kamu ya. Leader harus bukan cuma evaluasi, tapi juga harus mau memberikan yang disebut recognition. Recognition, walaupun belum ada progres belum ada, tapi kita lihat nih orang bekerja keras. Tapi satu hal yang saya bangga dari kamu tetap kerja keras. Oh itu kan orang. Nah tapi ayo didukung sama itu, orang seneng ya. Ada recognition di samping evaluation. Itu Mbak Audrey. Oke, wow luar biasa ya. Jadi sudah bisa ya memberikan kritik dengan cara yang baik sehingga bisa membangun gitu ya untuk keluarga mungkin atau mungkin rekan kerja dan lain sebagainya. Oke, Smart Listeners, setelah ini kita akan lanjutkan perbincangan kita juga ya di sesi terakhir yang pasti Anda jangan kemana-mana. Satu sesi yang terakhir adalah satu sesi yang penting sekali ya. Bagaimana kesimpulan dan juga closing statement dari tim Power Character malam hari ini. Pastikan Anda mendengarkannya sampai dengan selesai. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih Smart Listeners untuk Anda yang masih mendengarkan perbincangan kami ya dari jam 8 sampai dengan jam 10 kurang ini. Tapi yang pasti tidak lengkap rasanya ketika kita belum mendengarkan closing statement mengenai topik kita malam hari ini, The Art of Communication. Sudah banyak yang disampaikan, tapi mungkin kita mau diingatkan lagi nih. Mulai dari Mas Harmoni, silakan Mas Harmoni. Ingat statement ini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Karena mungkin Anda mengharapkan pemulihan dalam perusahaanmu, Anda mungkin mengharapkan pemulihan dalam hubunganmu, Anda mungkin mengharapkan pemulihan terhadap dalam hubungan dengan anakmu, dengan istrimu. Itu semua dapat terjadi ketika kita melakukan keterbukaan. Jadi, Smart Listener, sahabat, mari kita sama-sama belajar untuk terbuka. Say what you need to say. Sampaikan apa yang perlu Anda sampaikan dengan timing yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan motivasi yang tepat, sehingga terjadi pengertian dan sinergi.
Oke, itu dia dari Mas Harmoni. Mungkin dari Mas Konan, silakan Mas Konan. Smart listener, bicara ada cara. Jadi penting kalau ada satu hal yang harus diperbaiki di penghujung tahun ini, ya salah satunya adalah cara kita berkomunikasi. Karena komunikasi bisa menyelesaikan banyak sekali persoalan, tetapi komunikasi juga sangat bisa menimbulkan banyak sekali persoalan lewat mulut yang sama. Makanya, dan komunikasi itu tanggung jawab kita untuk menyelesaikan, untuk memperbaikinya. Komunikasi adalah sebuah skill yang artinya harus dilatih. Kita nggak terlahir dengan skill itu. Harus dilatih, harus disadari. Yang kedua, komunikasi adalah sebuah proses. Ya, proses bicara, ada proses ngomong, ada proses ngedengerin. Ya, ada proses ngomong, ada proses ngedengerin. Kalau Smart Listener mendengarkan kembali nanti dari awal, ngikutin atau ada rekamannya di SoundCloud, itu akan mendapat poin-poinnya yang coba akan saya rangkum yang beberapa kali disebut oleh Mas Harmoni, oleh Mbak Golda. Yang menyebabkan komunikasi itu nggak efektif adalah macet. Macet itu M-nya bicara mentalitas. Ya, dalam komunikasi kita harus berani mengutarakan. Say what you need to say, Mas Harmoni bilang. Harus berani mengungkapkan. Ibu Golda bilang keterbukaan, harus sampaikan itu. Ya, bahasa leadership-nya menyebut harus asertif. Jangan agresif, jangan pasif, asertif. Lalu hanya bicara asumsi, Ibu Golda sebutkan di awal. Asumsi sumber segala kekacauan. Kalau mau komunikasinya nggak macet, jangan main asumsi. Asumsi harus dikonfirmasi. Ya, C-nya bicara karakter. Seringkali kita ribut karena karakternya beda. Dan kita tidak mempelajari dan tidak memahami dan tidak mau mengerti bahwa memang perbedaan karakter. Ada orang yang ngomongnya lebih banyak. Ada orang yang memang lebih kaku. Ada orang kalau ngomong to the point. Ada orang yang lebih senang mendengar. Nah, itu tipe-tipe karakter. Ya, seringkali juga komunikasi menjadi tidak efektif, macet, E-nya bicara empati. Kemauan, kemampuan untuk respect terhadap lawan bicara kita. Bukan cuma tentang kita mau ngomong sengomong-ngomongnya, kita juga mau dengar sedengar-dengarnya. Karena ketika kita ngomong, mereka pun punya pendapat. Mereka juga berhak menyampaikan. Dan T-nya bicara timing. Komunikasi ada timingnya. Ya, ada timing, ada waktu-waktunya, nggak bisa seenaknya kita. Nah, jadi penting sekali, biarlah di penghujung tahun ini ya, di sisa 2 bulan ini menutup 2020, kita jadi great komunikator ya, komunikator yang ulung, yang unggul. Stop untuk berkata-kata yang mengintimidasi, tapi kita harus mengatakan kata-kata yang menginspirasi. Stop untuk melemparkan kata-kata yang menyakitkan, tapi lemparkan kata-kata yang membangkitkan. Jangan sampai kata-kata kita justru membuat tim menjadi runtuh, tapi pastikan kata-kata kita membuat tim menjadi utuh. Ayo, semangat. Oke, wow, luar biasa. Ada macet ya, mentalitas, asumsi, karakter, empati, dan juga timing. Itu sudah dirangkumkan nih sama Mas Konan ya. Mungkin boleh dicatat ulang tuh, smart listeners. Oke, sekarang giliran Mbak Golda. Silakan Mbak Golda. Ya, luar biasa sekali memang Pak Harmoni dan Pak Konan ini, Mbak Audrey. Oke, bicara tentang komunikasi, semua kita harus terus melatih. Tapi satu hal yang mungkin saya sharingkan kembali, bahwa otak manusia itu perlu diarahkan. Kita itu perlu diberitahu caranya. Salah satu tips dalam berkomunikasi adalah gunakanlah kata-kata yang positif. Contoh misalnya anak-anak lari gitu ya. Secara natural biasanya seorang ibu, kakak atau siapapun bilang jangan lari-lari gitu. Nah, yang paling kita ubah kata-katanya menjadi kalau di rumah harus berjalan. Jadi gunakan kata-kata yang positif. Karena kecenderungan manusia seperti itu. Apa yang dilarang mereka akan cenderung penasaran. Jadi gunakanlah, hindari kata jangan. Tapi berikan arahan apa yang harus dilakukan. Seringkali kita memberikan larangan, tetapi sebenarnya kita tidak mengarahkan kepada apa yang harus dilakukan. Jadi dalam berkomunikasi, gunakanlah kata-kata positif, dan itu lahir dari hati kita yang mau membangun. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang dari hati, karena semua yang dari hati pasti kena ke hati. Jadi saya berharap lewat pembicaraan malam hari ini, kita semuanya sama punya semangat untuk mau terus belajar dalam berkomunikasi. Oke, listeners, luar biasa sekali ya yang diberikan oleh Mas Harmoni, Mas Konan, dan juga Mbak Golda malam hari ini. Semoga bisa membuat kita semua bisa menjadi good communicator ya, bisa menyampaikan pesan dengan baik, memperhatikan tadi M ya, macet maksudnya, mentalitas, asumsi, karakter, empati, dan juga ada timing. Dan yang pasti, semua listeners, sebelum kita menutup perbincangan kita malam hari ini, seperti biasa, kita akan mendengarkan dulu
peredaman yang akan disampaikan oleh Mas Harmoni. Silakan Mas. Smart listener dan sahabat Sonora, Anda sudah mendengar tentang rangkaian diskusi dan pembicaraan tentang The Art of Communication. Kita mengajarkan tentang bagaimana berkomunikasi dengan efektif, bagaimana kita menyampaikan pesan agar receiver menerima dengan baik, dan yang terlebih penting lagi, bagaimana Anda memiliki hubungan yang sehat di rumah tangga Anda, di keluarga Anda, di persahabatan Anda, dan pekerjaan dan organisasi Anda, yang apapun yang Anda kerjakan. Namun konflik pasti terjadi, perbedaan pasti ada. Tapi hari ini kita mari belajar mengelola perbedaan tersebut, karena kita menyadari bahwa setiap orang punya pikiran yang berbeda, punya pola perasaan yang berbeda, punya pola keputusan yang berbeda, punya cara bicara yang berbeda. Sehingga kita sadar bahwa cara meyakinkan orang juga berbeda. Cara kita berbicara dengan orang dan menggait hati mereka juga berbeda setiap orang. Jadi mulai hari ini yuk mari stop pakai kebiasaan lama kita, pakai perspektif kita sendiri untuk memahami orang lain, untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi mari sama-sama belajar bersinergi, berespon benar sesuai dengan kebutuhan lawan bicara kita, pasangan kita, anak kita, bos kita, atasan kita, tim kita, agar tujuan kita tercapai melalui komunikasi yang efektif. The Art of Communication adalah sebuah tools, sebuah wejangan hikmat agar kita memiliki hubungan yang baik, sehingga apapun yang kita kerjakan menjadi efektif. Harus undur diri dari Smart Character. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam. Dan pastikan Anda tidak melewatkan satu topik pun setiap minggunya di hari Senin sampai dari jam 8 sampai dengan jam 10 malam bersama tim Power Character dan juga saya Audrey Juana. Yang pasti minggu depan kita ketemu lagi dan menganalisa beberapa tanda tangan yang sudah masuk ya. Dan Mas Harmoni, Mas Conan, dan juga Mbak Golda, terima kasih banyak ya malam hari ini. Dan semoga sehat selalu, semua listeners juga harus sehat selalu. Dan kita berempat pamit, saya Audrey Juana. Saya Harmoni Ezra. Saya Fernando Conan. Saya Golda Siregar. Smart Character, who we are. We are life transformer. We are changed to change the world. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Thank you semuanya. Mas Conan, Mbak Golda. Dadah. Thank you. God bless. Thank you. Baru saja Anda menyimak Smart Character bersama Power Character based on Business Transformation. Awali kesuksesan Anda dengan perubahan karakter. Terima kasih dan sampai jumpa.